Siang itu udara terasa gerah meski langit mendung. Aku berbaring di sofa ruang tamu. Malas bergerak. Televisi menyala tapi tidak benar-benar kutonton. Hanya suara samar sebagai pengisi sunyi. HP-ku bergetar di meja. Nama yang muncul di layar, Ari. Ari adalah teman lama sejak SMA. Tipe orang yang selalu mendadak, tidak suka menjelaskan dulu. Sosoknya kalem, tetapi sering memberi kesan menyimpan sesuatu. Aku angkat telepon. "Bro," katanya pelan. "Uyo ke Banyuwangi." Aku terdiam sebentar. Jarang-jarang Ari mengajak tanpa basa-basi seperti ini. "Kapan?" tanya aku. "Nanti siang." Tidak ada alasan, tidak ada tujuan. Tapi aku kenal Ari. Kalau sudah bilang begitu, biasanya ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Oke, jadi," jawabku singkat. Ari menambahkan, "Tadi aku ajak Fajar tapi dia nggak bisa. Ada urusan keluarga." Nada suaranya datar, tapi aku menangkap sedikit kegelisahan. Setelah telepon ditutup, perasaan aneh muncul begitu saja. Tidak berlebihan, hanya intuisi. Seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung perjalanan. Beritahing, pukul 2 siang kami bertemu di pertigaan dekat minimarket. Helm sudah terpasang. Mesin kendaraan menyala pelan. Ari hanya berkata, "Kamu siap?" Aku mengangguk. Namun dari sorot matanya, terasa dia ingin memastikan lebih dari sekadar kesiapan perjalanan biasa. Kami melaju meninggalkan Probolinggo. Angin sore menyapu wajah, tapi hawa panas terasa menempel di kulit. Ari diam nyaris sepanjang perjalanan. Sesekali kulihat ia menghela napas panjang, seolah menahan sesuatu. Langit semakin gelap menuju perbatasan Lumajang Jember. Awan hitam menggantung, mengikuti perjalanan kami dari kejauhan. Aku mencoba bertanya, "Ri, kita ke Banyuwangi ngapain sih?" Ari tidak langsung menjawab. Suara angin dan suara mesin menjadi latar hening yang panjang. "Nanti aku jelasin," katanya akhirnya. Pendek, dingin. Jawaban itu justru membuat hatiku semakin tidak tenang. Beritahing, ketika memasuki jalur Gumitir, atmosfer berubah. Jalanan berkelok naik turun, dikelilingi hutan lebat di kedua sisi. Biasanya ramai kendaraan, suara klakson atau rem terdengar. Kadang ada warga lokal di pinggir jalan meminta recehan. Tapi sore itu berbeda, tidak ada siapapun. Seolah jalur itu ditinggalkan. Pepohonan tinggi membentuk kanopi gelap di atas kepala. Cahaya matahari terpecah menjadi garis-garis tipis di antara daun. Rasanya seperti memasuki terowongan panjang yang tak berujung. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah. Ari mulai memperlambat laju kendaraan. "Sepi banget," gumamku pelan. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam setang lebih kencang. Di tikungan yang biasanya ramai, tidak ada satupun warga berdiri. Tidak ada suara tawa, siulan atau teriakan meminta receh. Hanya hening yang terasa menekan dada. Tiba-tiba Ari berkata tanpa menoleh, "Kalau nanti ada apa-apa, jangan lihat ke belakang dulu." Aku refleks menatapnya, tapi tatapannya lurus ke depan. Rahangnya mengeras. "Ada apa, Ri?" tanyaku hati-hati. Ia tidak menjawab lagi. Angin semakin dingin menusuk jaket tipis yang kupakai. Aku mencuri pandang ke belakang, sekilas saja, dan langsung menyesal. Tidak tampak apa-apa, tapi gelap di belakang terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah bayangan pohon memanjang mengikuti langkah mesin motor kami. Ari mulai memperlambat laju kendaraan. Suara mesin menggeram rendah, berat, seperti dipaksa terus jalan. Detak jantungku terdengar di dalam helm. Waktu surup benar-benar terasa di sini. Udara berubah lembab dan dingin, seperti ada selimut tipis yang menutupi kulit. Aku bergidik tanpa tahu penyebab pastinya. Motor hampir berhenti ketika sebuah gubuk tua tampak di sisi kiri jalan. Aku mengenal tempat itu. Dulu ada orang berjualan kopi, mie instan, dan rokok. Tempat singgah pengendara yang melintasi Gumitir. Sekarang gubuk itu terlihat seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Atap sengnya berkarat dan sebagian roboh. Dinding bambu rompal, kayu kusam tak terurus. Pelang bertuliskan warung miring nyaris jatuh. Pintu kayunya terbuka sedikit, digerakkan angin pelan, menimbulkan derit panjang yang terdengar menusuk telinga di tengah sunyi hutan. Ari mematikan mesin. Hening mendadak begitu pekat. Tidak ada suara kendaraan lain. Tidak ada serangga. Tidak ada angin. Seolah seluruh hutan menahan napas. Aku turun perlahan dari motor. Menelan ludah. "Kita berhenti kenapa?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. Ari tidak menjawab. Dia menatap ke arah gubuk itu. Matanya kosong. Nafasnya berat. Aku mengikuti tatapannya. Gelap menyelimuti bagian dalam. Tak ada apapun yang terlihat. Tetapi entah kenapa aku merasa seperti ada yang berdiri di dalam. Diam, menunggu. Ari melangkah maju perlahan, seperti tanpa sadar mengikuti sesuatu.
Aku panik memegang jaketnya. "Ri, jangan dekat-dekat." Ari tersentak, menoleh ke arahku. Pandangannya terlihat kosong sesaat, lalu seperti baru sadar. "Aku kayak dipanggil," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Perutku terasa mual, karena aku juga menangkap sesuatu dari arah gubuk itu. Suara lirih, ritmis seperti gumaman. Bukan jelas berupa kata, tapi getaran suara itu terasa menyeruak, masuk ke tulang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun kering berputar di sekitar kaki kami. Ari menelan ludah, lalu berkata pelan, "Sudah, kita berangkat." Nada suaranya terdengar seperti menahan ketakutan agar tidak pecah. Kami buru-buru kembali naik ke motor. Ketika Ari menyalakan mesin, tangannya terlihat sedikit gemetar. Motor bergerak perlahan menjauhi gubuk tua itu. Aku mencoba fokus ke jalan, menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Namun sebelum belokan terakhir, rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku menoleh sebentar. Tirai bambu gubuk itu terbuka perlahan, seakan ada tangan dari dalam yang menariknya. Aku cepat menunduk dan menggenggam erat pinggang Ari. Sesuatu dari gubuk itu terasa mengikuti kami. Dan aku tahu, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Kali ini sesuatu benar-benar sedang mengikuti kami keluar dari Gumitir. Motor melaju menembus turunan terakhir Gumitir. Cahaya senja semakin pudar. Garis jingga memudar di balik bukit. Aku menarik napas lega, setidaknya sudah keluar dari hutan Gumitir. Tapi perasaan itu hanya sebentar. Begitu memasuki wilayah perkebunan Glenmore, suasana terasa berbeda. Barisan pohon karet berjajar rapi sepanjang jalan, seperti tentara diam yang menjaga wilayah gelap itu. Jalan lurus tapi sepi, sunyi setengah mati. Ari memperlambat motor tanpa alasan. Tampak jelas ia masih gelisah, tidak fokus ke jalan. "Ri, kamu yakin gak apa-apa?" Tanyaku pelan. Ari tidak segera menjawab. Ia menatap deretan pohon sambil bergumam. "Seharusnya masih jauh. Kok rasanya dekat sekali?" Aku tidak mengerti maksudnya. Motor terus berjalan. Aroma getah, tanah basah, dan daun yang membusuk bercampur kuat di udara. Di kejauhan, terlihat samar sebuah bangunan kecil seperti pos ronda tua. Atapnya miring, lampu gantung redup berkedip-kedip. Tepat saat kami melewatinya, lampu itu padam. Seperti sengaja mengikuti kedatangan kami. Aku mencoba tidak memikirkan hal buruk, tapi jalan di depan terasa lebih gelap dari seharusnya. Beberapa menit kemudian Ari tiba-tiba merapat ke bahu jalan. Dia mematikan motor dan turun tanpa bicara. Aku ikut turun, masih bertanya-tanya, "Kau mau apa?" Ari mengedarkan pandangan ke sekeliling. "Dulu, waktu lewat sini aku lihat sesajen di salah satu pohon." Ya, aku terdiam. "Sesajen?" Ari menatapku sebentar. Ada rasa bersalah di matanya. "Waktu itu aku pikir cuma orang pesugihan. Jadi aku..." Mendadak ia berhenti bicara. Rico sambil sedikit, jantungku serasa turun. Tiba-tiba semua potongan kejadian sejak tadi masuk di kepalaku. Keheningan aneh, kegelisahan Ari, gubuk yang seperti memanggil. Aku mulai memahami sesuatu. Mungkin apa yang Ari ambil bukan sekadar sesajen sembarangan. Mungkin ia mengambil milik sesuatu yang lebih tua. Lebih kuat, Ari menarik napas dan berkata pelan, "Aku simpan di tas malam itu." Besoknya, aku mulai diteror. Aku ingin bertanya macam-macam. Tapi sebelum sempat bersuara, terdengar suara lirih dari antara pepohonan. Suara langkah kecil, ritmis, mendekat ke arah kami. Ari memegang lenganku dan berbisik, "Sudah, lanjut dulu. Rumah Pak D dekat sini." Kami buru-buru kembali naik ke motor. Tidak ada yang berani melihat ke belakang. Dan ketika motor kembali melaju, suara langkah itu terus terdengar, mengikuti dari antara pohon-pohon perkebunan gelap. Semakin dekat dan semakin jelas. Motor akhirnya keluar dari area perkebunan Glenmore. Lampu-lampu rumah mulai terlihat, walau berjauhan. Ari menghela napas panjang, tapi wajahnya masih tegang. Rumah Pakda berada sedikit menjorok dari jalan raya. Halamannya luas, dipenuhi pohon-pohon tua dan rumput yang tumbuh tak beraturan. Dari kejauhan terlihat seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Pade sudah menunggu di teras. Wajahnya ramah, tapi matanya terlihat seolah sudah tahu sesuatu tentang kedatangan kami. "Ayo masuk dulu, Le. Sudah sore," katanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu tidak benar-benar menenangkan. Kami disuguhi teh panas. Aroma jahe dan gula batu sempat membuat dadaku lega. Ari duduk berhadapan dengan Pak D. Aku duduk di bangku kayu dekat pintu. Sesekali aku mendengar suara gumaman pelan dari ruang tengah. Seperti seseorang sedang membaca doa atau mantra. Aku tidak yakin siapa. Beberapa menit kemudian, Ari dan Pak D masuk ke kamar belakang.
Pintunya ditutup. Aku mendengar nada suara rendah dan serius, seolah mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak seharusnya kudengar. Tiba-tiba, pintu teras berderit. Angin masuk membawa bau lembab dari luar. Aku merapatkan jaket dan duduk di teras menunggu. Langit benar-benar gelap sekarang. Lampu teras menyala redup, hanya cukup menerangi beberapa meter di depan. Dari ruang belakang, suara Ari dan Pak D semakin pelan, namun intens. Seperti sedang berdebat, tapi tercekik. Setelah beberapa menit, pintu terbuka. Ari keluar, wajahnya pucat, seperti habis diberi peringatan keras. "Kita nginep di sini dulu," katanya lirih. "Besok siang kita berangkat ke Alas Purwo." Jantungku serasa berhenti sejenak. "Ke Alas Purwo?" Tanyaku ragu. Apa nggak salah, Ri? Kalau berangkat siang, sampai sana bisa malam. Ari hanya menghela napas. "Sudah, besok aku jelasin." Ia menatap gelap halaman depan rumah Pak D. Ada rasa takut di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak memaksa bertanya. Terlalu banyak tanda-tanda buruk sejak turun dari gunung tadi. Dalam gelap itu aku merasa ada yang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Seolah sesuatu ikut bersama kami sejak gumitir dan bertahan diam menunggu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya lelah. Tapi ketika Pak D keluar membawa tikar untuk kami tidur, ia sempat berhenti di ambang pintu, menatap lurus ke arah kebun gelap. Lalu berkata pelan seperti bicara sendiri, "Mbok yo orang melebu ikut sampai kene." Aku langsung merinding. Kalimat itu terdengar seperti doa sekaligus ketakutan. Paling dasar seorang manusia. Semoga apapun yang mengikuti kami tidak masuk ke dalam rumah. Aku terbangun karena suara ayam jago bersahutan dari kejauhan. Masih gelap remang, matahari belum sepenuhnya naik. Mataku terasa berat, seperti kurang tidur. Aku menatap sekitar kamar tamu yang dipinjamkan Pak D. Langit-langit kayu tua tampak lembab. Beberapa bagian hitam berjamur. Ari tidur di lantai beralaskan karpet tipis. Ia gelisah. Wajahnya berkeringat meski udara pagi dingin. Sesekali ia mengerang kecil seperti bermimpi buruk. Aku bangkit duduk perlahan, mencoba membangunkan badan yang pegal. Semalam terasa panjang dan aneh, seolah aku tidak benar-benar tidur. Aku melangkah ke ruang tamu. Saat lampu kecil dinyalakan, barulah aku sadar suasana tempat itu. Di balik dinding tergantung beberapa keris tersusun di rak kayu. Ada yang bersarung kulit, ada yang telanjang memperlihatkan lekukan pamor. Di bawahnya sebuah tombak kecil disandarkan. Ujungnya berwarna hitam kecoklatan. Aku pikir awalnya hanya pajangan biasa, tapi setelah memperhatikannya, ukiran pada gagang keris tampak bukan ukiran sembarangan. Motifnya terlalu rumit, seperti simbol tertentu. Ada juga mangkuk tanah liat berisi bunga, setengah layu dan abu dupa yang menempel di tepinya. Aromanya samar terasa menusuk hidung, wangi sesajen dan dupa semalam. Aku merinding. Bagian rumah ini seperti tempat yang sering digunakan untuk sesuatu ritual mungkin. Aku keluar rumah mencoba menghirup udara segar. Teras itu menghadap kebun kecil dan jalan setapak menuju gerbang. Udara pagi menusuk, tapi lebih baik dibanding berada di dalam ruang tamu dengan benda-benda pusaka yang terasa mengawasi. Aku duduk di kursi kayu tua, memeluk lutut perlahan. Pakde dan Ari sedang ke pasar. Aku hanya bisa menunggu mereka kembali. Di kejauhan terdengar ayam jago berkokok lagi. Namun kali ini suara itu terasa berbeda. Seperti gema panjang, menggantung di udara lebih lama dari seharusnya. Aku menatap kebun kosong di depan. Cabang pohon bergoyang pelan, tapi seakan ada sesuatu bergerak di baliknya. Aku berusaha menenangkan diri. Tapi semakin lama aku menunggu dalam diam, perasaan bahwa ada yang mengamatiku dari balik dedaunan itu semakin kuat. Ari dan Pakde pulang dari pasar lebih lama dari perkiraanku. Sudah hampir jam 2 siang. Aku duduk di teras sambil memainkan kunci motor yang semalam Pakde pinjamkan. Begitu Ari turun dari motor, aku langsung bertanya, "Kamu tadi cari apa lama banget?" Ari terdiam sejenak, menatap tas plastik kecil yang ia bawa. "Tadi ada yang harus dibeli, nanti saja aku jelasin." Jawaban itu lagi. Pendek, dingin, dan tidak memberi ruang untuk bertanya. Aku mengangguk. Walau rasa penasaran menghimpit, Pak Ade memanggil kami dari dalam rumah. "Yuk siap-siap berangkat, nanti kesorean malah repot." Aku spontan bertanya pada Ari. "Pak Ade ikut?" Ari menjawab tanpa menoleh. "Iya, katanya mau ngobrol dulu sama juru kunci di sana." Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Ari menyebut juru kunci dengan nada seolah itu hal biasa, padahal jelas tidak demikian. Pak Ade keluar membawa sarung dan jaket lusuh, lalu menunjuk ke arah mobil tua yang terparkir di halaman. Sebuah kijang tua warna abu kusam. "Naik mobil, biar lebih aman."
Mobil itu tampak seperti kendaraan yang sudah lama tidak dipakai jalan jauh. Mesin berderit saat dinyalakan, mengeluarkan suara berat seperti napas tua. Ari duduk di samping Pak De. Aku duduk di jok tengah, memandang keluar jendela yang buram. Suasana di dalam mobil sangat hening. Tidak ada suara radio, hanya deru mesin dan suara dedaunan tersapu angin saat mobil melewati perkebunan. Hari semakin sore. Cahaya matahari terhalang pepohonan tinggi, menciptakan bayangan panjang di jalan berbatu menuju alas Purwo. Langit perlahan berubah jingga keunguan. Perutku tiba-tiba terasa berat. Ada dorongan kuat untuk menyuruh mereka kembali. Tapi lidahku keluh, seperti ada yang menahan di tenggorokan. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, gerbang kayu besar terlihat di depan. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan baju seragam kusam dan ikat kepala kain hitam. Pak De turun, menyapa lelaki itu dengan hormat. "Pri, ini ponakanku, Singtah cerita ke kemarin." Pak Pri, penjaga dan juru kunci kawasan itu mengangguk pelan. Sorot matanya tajam, seperti menilai sesuatu yang tidak terlihat. Ari turun duluan, tanpa menunggu Pak De selesai bicara. Ia langsung berjalan menuju gerbang hutan. Langkahnya cepat, seakan tidak bisa menahan dorongan untuk masuk. Aku refleks keluar mengejarnya. "Ari, tunggu dulu." Ia tidak menoleh. Langkahnya seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam hutan. Aku mempercepat langkah dan menepuk bahunya. Ari berhenti mendadak, tubuhnya kaku. Aku menatapnya heran dan takut bercampur. "Apa sebenarnya yang mau kamu lakukan di sini?" Ari menarik napas panjang. Matanya gelap, seperti menyimpan sesuatu yang berat. "Nanti aku jelaskan." Suara Ari pelan tapi getarannya terasa jelas. Lalu ia melangkah masuk ke hutan alas Purwo, seolah ada yang menuntunnya dari dalam. Ari turun dari mobil begitu kami sampai di pintu masuk alas Purwo. Tanpa bicara apa-apa, ia langsung melangkah masuk ke jalur setapak yang menembus hutan. Pak De masih sibuk berbicara dengan juru kunci Pak Pri. Keduanya tampak serius membahas sesuatu, tidak menyadari Ari sudah berjalan jauh ke dalam. Aku berdiri ragu beberapa detik. Ari tak pernah bertingkah sesunyi itu. Aku memanggilnya pelan. "Ari, tunggu." Tidak ada jawaban. Aku menyusul ke dalam hutan. Saat melangkah masuk, suasana berubah drastis. Seperti ada selimut udara dingin menyelimuti tubuhku. Kuambil ponsel dari saku dan menyalakan senter. Cahayanya menembus gelap, memantul di tanah basah dan akar-akar besar yang menjulur seperti ular. "Ari," panggilku lagi, kini lebih keras. Di antara pepohonan rimbun, kulihat siluet Ari berdiri mematung. Tubuhnya kaku, tatapannya kosong ke depan. Aku mempercepat langkah dan menepuk pundaknya. Ari tersentak keras seolah baru bangun dari mimpi buruk. "Nggak boleh sendirian masuk sini," ucapku tegang. Ari menarik napas berat. "Aku tadi kayak dipanggil," gumamnya. "Sekarang jelasin mau apa ke sini?" Dengan suara bergetar, Ari membuka tas plastik dan mengeluarkan benda terbungkus kain merah kusam. "Aku pernah balik ke sini seminggu lalu. Ada sesajen." Aku ambil bungkus merahnya. "Bawa pulang." Ia menelan ludah. Pas kubuka di rumah, isinya rambut, panjang, kusut, bau tanah basah. Aku mundur selangkah tanpa sadar. Ari melanjutkan pelan. "Sejak itu aku diteror tiap malam. Ada yang ngetuk jendela. Suara perempuan minta rambutnya dikembalikan. Aku cerita ke Pak De. Katanya harus dikembalikan pakai sesajen baru. Makanya kemarin aku beli bunga sama dupa di pasar." Tiba-tiba terdengar suara dari balik pepohonan, seperti ranting patah. Disusul bunyi langkah berat di tanah. Pelan, ritmis, seolah makhluk besar sedang mendekat. Ari buru-buru meletakkan bunga dan dupa di akar pohon besar di depan kami. "Ayo keluar," katanya terburu-buru sambil menarik lenganku. Kami mulai mundur pelan, lalu berubah menjadi lari kecil menuju arah pintu masuk. Senter bergetar di tangan. Aku tidak berani menoleh. Tapi aku merasakan tatapan itu dari arah sesajen diletakkan, mengikuti kami pulang. Seseorang atau sesuatu baru saja terbangun. Kami keluar dari jalur hutan sambil terengah. Begitu melihat cahaya dekat pintu masuk, langkah kami melambat. Pak De dan Pak Pri menoleh kaget. Sepertinya mereka baru sadar kalau aku dan Ari masuk tanpa permisi. Pak De mendekati Ari. Suaranya keras tapi penuh kekhawatiran. "Kenapa masuk sendirian? Kalau sampai ada yang mengikuti kalian bagaimana?" "Ridim." Ari menunduk, tidak menjawab. Aku duduk di batu pinggir jalan, mencoba mengatur napas. Saat hendak menyimpan ponsel, aku baru sadar saku kosong. HP-ku, bisikku. Ari langsung mendekat. "Hilang?" Aku merogoh semua kantong panik. "Aku tadi pakai buat senter waktu nyusul kamu." Ari mengusap wajahnya cemas.
Jangan bilang jatuh di dalam hutan. Aku menatap jalur gelap yang baru kami tinggalkan. Daun-daun bergoyang pelan meski angin hampir tidak terasa. Pak Pri berjalan mendekat. Terakhir kamu pegang waktu masih di dalam? Aku mengangguk pelan. Dia memandang masuk ke arah hutan dengan serius, seolah menimbang sesuatu. Tadi waktu kalian masuk, aku dengar ada suara langkah berat dari dalam. Aku dan Ari saling pandang. Tidak perlu berkata apapun. Ekspresi kami sudah menjawab. Pak De berkata cepat dan tegas, "Baik, kita cek sama-sama. Kalau memang jatuh, seharusnya belum jauh dari pintu hutan." Kami kembali melangkah ke jalur masuk. Kali ini berempat, langit semakin gelap. Matahari sudah benar-benar tenggelam. Hanya tersisa cahaya biru gelap di langit. Ari mulai menelpon nomor HP-ku. Nada sambung terdengar samar, seperti berasal dari balik pepohonan. Pak Pri menunduk memperhatikan tanah sambil berjalan. Perhatikan baik-baik. Kalau suaranya makin jelas berarti dekat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nada sambung terdengar, namun seakan makin menjauh, masuk lebih dalam ke hutan. Seolah HP itu sedang dibawa pergi. Aku merasakan tengkukku dingin. Pak Ade menatap kami bertiga, wajahnya mulai tegang. Kami terus melangkah, mengikuti sumber suara. Semakin ke dalam, suasana kembali berubah sunyi. Sama seperti saat kami melewati Gumitir, hening yang terlalu hening. Ari berjalan paling depan sambil menggenggam tas plastik berisi sesajen. Apapun yang terjadi, jangan sentuh rambut atau kain merah kalau kalian melihatnya lagi. Aku mengangguk tanpa suara, karena kini aku sadar, HP itu mungkin bukan sekadar jatuh. Mungkin ada sesuatu di hutan ini yang ingin memancing kami masuk kembali. Kami menyusuri jalan setapak semakin dalam. Cahaya senter dari ponsel Ari menjadi satu-satunya penerang. Lampunya memantul pada batang pohon tinggi dan akar yang menjalar seperti urat nadi yang muncul dari dalam tanah. Langit semakin gelap di luar sana, tapi di dalam hutan ini waktu terasa berhenti. Suara-suara hutan lenyap perlahan. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung, bahkan daun pun seperti tidak bergerak. Ketenangan yang kaku itu justru membuat bulu kudukku berdiri. Kami sudah berjalan hampir 5 menit, mengikuti arah suara nada sambung ponsel yang tadi terdengar, sebelum akhirnya menghilang. Ari bergerak pelan ke samping, menyorotkan cahaya ke arah batang pohon besar. "Ini tempatnya," ucapnya pelan. Suaranya bukan sekadar takut, tapi seolah dipaksa untuk berkata-kata. Aku melihat ke arah tanah di bawah pohon. Bunga-bunga sesajen berserakan. Banyak kelopak patah seperti diinjak. Wadah daun pisangnya sobek dan kotor. Dan kain merah kecil yang tadi diletakkan Ari hilang sepenuhnya, seolah baru saja diambil atau diseret oleh sesuatu. Pak De melangkah maju perlahan. Pandangan matanya menyapu tanah berlumur tanah basah. Yusuf tidak berkata apa-apa, tetapi rahangnya mengeras. Seakan ia tahu apa arti hilangnya kain merah itu. Ari meremas rambutnya sendiri frustasi. Aku pikir kalau dikembalikan selesai sudah. Aku berjongkok dan mengangkat pecahan daun kering. Tanah di bawahnya lembab dan teracak. Seperti ada sesuatu yang berat baru saja bergerak di situ. Tiba-tiba kantong celana belakangku terasa bergetar pelan. Awalnya aku kira cuma ilusi karena gugup, tapi getaran itu terus muncul, pendek-pendek, berirama. Aku merogoh saku dengan perlahan dan menarik ponselku keluar. Ponsel itu dingin, seakan baru disimpan di ruang lembab. Ada bercak tanah basah menempel pada casing dan layar. Seolah ponsel itu baru saja diletakkan di tanah sebelum masuk ke sakuku. Padahal tadi aku dan Ari sudah memastikan ponsel itu tidak ada saat sampai di gerbang. Ari menatapku dengan wajah tegang. "Ponselmu balik sendiri?" Aku tidak bisa bicara, hanya berdiri mematung dengan tangan gemetar. Ponsel itu kemudian berkedip lemah dan kembali bergetar. Namun layarnya tetap gelap. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada pesan. Getaran itu terasa seperti panggilan, tapi bukan dari nomor manusia. Di antara sila pepohonan terdengar suara ranting patah. Lalu satu langkah berat menghentak tanah. Tidak ada yang muncul, tapi kami bisa merasakan kehadirannya. Tidak terlihat, tapi jelas ada sesuatu yang mendekat. Seolah ponsel ini bukan sekadar ditemukan kembali, tapi dikembalikan kepada kami. Dengan pesan tanpa kata-kata, bukan saatnya pergi. Ada sesuatu yang ingin kami datang lebih dalam lagi, ke tempat asal sesajen itu. Seakan hutan ini sedang memanggil kami kembali, dan tidak akan membiarkan kami pergi sebelum sesuatu terpenuhi. Kami berdiri mematung di bawah pohon besar itu. Cahaya satu-satunya berasal dari senter ponsel Ari, menyapu tanah lembab, dan akar-akar yang menjulur seperti tangan. Sesajen yang tadi diletakkan Ari kini berantakan. Bunga beterbangan,
Daun pembungkus sobek dan kain merah hilang sama sekali. Seolah ada yang datang diam-diam dan mengambilnya kembali. Ari memegangi rambutnya. Napasnya tersengal. Apa maksudnya? Kenapa hilang lagi? Pak De dan aku saling pandang. Belum ada jawaban. Belum ada yang berani menyimpulkan. Pak Pri melangkah sambil mengamati tanah. Ia menunduk dan menatap sisa-sisa sesajen itu lama, seakan membaca tanda yang tidak kami lihat. Ini tanda sesajen belum diterima, katanya pelan. Aku menelan ludah. Kenapa bisa begitu? Pak Pri menatap Ari. Kalau kamu mengambil sesuatu dari tempat tertentu, ya harus dikembalikan di tempat yang sama. Ari meremas tangannya. Tempatnya agak jauh dari sini. Aku kira di sekitar sinilah. Wajahnya semakin pucat. Berarti kami harus masuk lebih dalam lagi. Aku ingin menyanggah. Ingin bilang sudah cukup sampai di sini. Tapi saat membayangkan mimpi Ari dan apa yang terjadi sejak Gumitir, ketakutan itu terasa lebih besar jika kami pulang tanpa menyelesaikannya. Sunyi menelan hutan. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin. Tiba-tiba ada sensasi getar halus di sakuku. Refleksku tarik ponselku. Itu HP-ku. Layar hitamnya berkedip sekali lalu mati. Seperti kehabisan tenaga. Ada tanah lembab menempel. Seolah benda itu baru saja berada di tanah sebelum tiba di sakuku. Aku menoleh ke Ari. Aku yakin HP-ku hilang waktu tadi mengejar kamu. Ari mengangguk pelan. Berarti ada yang mengembalikannya. Kata mengembalikan begitu menekan. HP itu bergetar lagi, berulang-ulang, tanpa panggilan masuk. Getaran itu bukan nada biasa tapi ritmis seperti memberi isyarat. Seolah mengatakan kami harus melangkah lebih jauh. Pak De mengambil napas dalam. Kita harus tahu apa mau hutan ini. Kalau tidak dituntaskan sesuatu bisa pulang bersama kita. Aku merinding mendengarnya. Kata pulang bersama kita terasa lebih mengancam dibanding suara hutan yang sunyi. Pak Pri lalu menatap jalur setapak yang lebih gelap di depan kami. Tempat yang kau maksud pasti lebih dalam. Ari mengangguk pelan. Masih lurus lalu belok kanan. Ada pohon besar bercabang dua. Kami semua diam. Getaran dari HP-ku berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang lebih pekat. Dan aku sadar, bukan kami yang mengejar HP itu. Tapi sesuatu di hutan sedang memastikan kami kembali ke tempat asalnya. Dan tidak boleh pulang sampai semuanya selesai. Suasana menjadi semakin berat setelah HP-ku bergetar sendiri. Pri mengambil napas panjang sambil memandang ke arah jalur hutan yang lebih dalam. Ari, katanya serius, kau harus menunjukkan tempat asli kau mengambil kain merah itu. Ari menunduk pelan. Iya, masih ingat sedikit, tapi jalannya jauh. Pak Pri kemudian menoleh pada Pak De. Sesajennya kurang. Yang ini ditolak. Kita harus ambil yang baru. Pak De mengangguk cepat, tidak membantah sama sekali. Ia tahu apa artinya jika sesajen ditolak. Pak Pri menatapku. Matanya tajam namun ada empati. Kamu temani Ari. Jangan sampai dia berjalan sendirian lagi. Jantungku berdegup keras. Aku? Berdua saja? Pak Pri mengangguk tegas. Kalian tunggu di depan jalur itu. Jangan masuk terlalu jauh sebelum kami kembali. Pak De menambahkan dengan suara pelan. Kalau kalian tinggal diam saja di sini, justru lebih berbahaya. Aku merinding. Kalimat itu bukan sekadar peringatan. Lebih seperti pengalaman panjang yang disampaikan singkat. Pak Pri dan Pak De lalu berjalan cepat menuju arah pintu hutan, meninggalkan aku dan Ari di bawah pohon besar itu. Hutan kembali sunyi. Cahaya senter Ari bergerak naik turun karena tangannya gemetar. Aku menelan ludah. Sekarang apa? Ari memandang jalur gelap di depan. Matanya tampak kosong. Gelisah. Aku takut kalau kita hanya diam. Takut sesuatu datang. Aku melihat ke arah jalur yang ingin ia tuju. Gelap pekat, seperti lorong tak berujung. Kamu masih ingat jalannya? Ari mengangguk ragu. Kurang jelas, tapi aku tahu arah awalnya. Nanti kalau salah, kita bisa balik. Aku tahu ia mengatakan itu untuk menenangkan dirinya sendiri. Aku menghela napas panjang. Kita jalan sedikit pelan, sampai Pak Pri dan Pak De balik. Ari menatapku, lega karena tidak sendiri. Lampu senter menyorot akar dan batang pohon yang semakin rapat. Kami melangkah perlahan ke dalam jalur itu. Sisi kanan dan kiri semakin menutup seperti mulut hutan menelan kami perlahan. Di belakang samar terdengar suara langkah Pak Pri dan Pak De menjauh. Semakin jauh, dan ketika suara mereka tidak terdengar sama sekali, udara mendadak membeku. Ari berhenti, aku juga. Karena dari arah depan, dari dalam gelap yang semakin pekat itu, muncul suara napas panjang, beratis, dalam. Seolah ada sesuatu yang baru menyadari kami datang kembali. Kami berdiri kaku.
mendengarkan suara napas itu menghilang perlahan. Tidak ada lagi bunyi apapun setelahnya. Justru keheningan itu terasa jauh lebih mengancam. Ari menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Bukan apa-apa, gumamnya. Entah untukku atau untuk dirinya sendiri, aku tidak langsung menjawab. Senter dari ponsel Ari menyorot tanah di depan kami. Jejak-jejak kecil tampak acak, seperti bekas sesuatu diseret. Bukan jejak kaki manusia. Kita jangan jauh-jauh, kataku pelan. Pak Pri bilang tunggu. Ari mengangguk, tapi kakinya tetap melangkah satu langkah ke depan. Seperti refleks, seperti tubuhnya lebih cepat daripada pikirannya. Kami berjalan pelan, tidak lebih dari beberapa meter. Namun anehnya, jalur yang tadi terlihat lurus kini terasa sedikit menurun. Pepohonan di kiri kanan makin rapat, menutup cahaya dari belakang. Aku menoleh. Pohon besar tempat kami menunggu tadi masih terlihat, tapi rasanya lebih jauh dari seharusnya. Ari, bisikku, jalannya barusan sejauh ini ya. Sheila. Ari berhenti. Ia ikut menoleh ke belakang. Kami saling pandang. Harusnya. Enggak, jawabnya ragu. Udara terasa semakin berat. Bukan dingin, tapi seperti menekan dada. Aku harus menarik napas lebih dalam untuk merasa cukup udara. Tiba-tiba senter Ari berkedip sekali. Cahayanya melemah lalu kembali normal. Jangan mati sekarang, katanya panik, menepuk-nepuk ponsel itu. Aku refleks merogoh saku celana. HP-ku diam, tidak bergetar, tidak menyala. Namun perasaan aneh itu muncul lagi. Perasaan sedang diperhatikan. Bukan dari depan, bukan dari belakang. Dari samping, aku menoleh perlahan ke kanan. Cahaya senter menyapu batang pohon. Lalu berhenti. Di sana di balik akar besar yang menjulur, ada bekas tanah tertekan. Seperti sesuatu pernah duduk lama di situ. Dan tepat di atasnya, pada batang pohon, terlihat helai rambut hitam panjang tersangkut. Basah, lengket. Ari ikut melihatnya. Wajahnya langsung pucat. Itu suaranya tercekat mirip. Yang kemarin, aku merasakan tengkuku dingin. Jangan disentuh, kataku cepat. Helai rambut itu bergerak pelan. Bukan karena angin, karena tidak ada angin sama sekali. Seperti ditarik perlahan ke balik batang pohon. Ari mundur setengah langkah. Napasnya mulai tidak teratur. Kayaknya kita kebablasan, katanya lirih. Jalur ini bukan jalur yang aku ingat. Dan saat itulah kami mendengar sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Langkah kaki. Berat. Pelan. Bukan dari depan, tapi dari arah jalur pulang. Seolah sesuatu kini berdiri di antara kami dan pintu keluar. Aku dan Ari masih berdiri saling berhadapan. Ketika suara langkah dari arah jalur pulang itu berhenti. Tidak ada apa-apa yang muncul. Justru keheningan setelahnya terasa lebih berat. Ari mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kita kayaknya kebablasan, katanya lirih. Sekemanek nolirih ke sekeliling, pepohonan di sini terasa berbeda. Batangnya lebih besar, lebih tua. Akar-akar menjulur di atas tanah seperti sudah lama tidak terganggu manusia. Baru saat itu aku sadar satu hal yang membuat dadaku langsung sesak. Jalur setapak yang tadi kami lewati tidak terlihat lagi. Yang ada hanya tanah gelap dengan daun menumpuk tanpa bekas pijakan jelas. Seolah kami tidak pernah berjalan lewat sana. Ari, suaraku turun setengah oktav. Kita tadi jalan sejauh apa? Ari tidak langsung menjawab. Ia menyorotkan senter ke sekeliling, memutar badan perlahan. Harusnya cuma beberapa meter dari pohon besar tadi, katanya ragu. Tapi ini bukan tempat yang sama. Aku menelan ludah. Hutan di sini lebih sunyi, lebih rapat. Udara terasa berat seperti ditekan dari atas. Aku merogoh saku. HP-ku masih ada, tapi layarnya mati total. Tidak mau menyala, tidak bergetar, seperti benda mati. Arah pulang kemana? Tanyaku. Ari menunjuk ke belakang, lalu berhenti. Barusan jalurnya ke situ, katanya. Tapi sekarang, aku nggak yakin. Aku merinding. Bukan karena gelap, tapi karena kesadaran bahwa kami mungkin tidak sedang berjalan menjauh dari hutan, melainkan masuk semakin dalam. Dan kami baru menyadarinya sekarang. Sementara itu, di titik awal tempat sesajen pertama diletakkan, Pak D dan Pak Pri kembali dengan tergesa. Di tangan mereka ada bungkusan sesajen baru dari pasar. Kita jangan lama-lama, kata Pak D. Anak-anak jangan sampai masuk jauh. Begitu sampai di bawah pohon besar itu, Pak Pri langsung berhenti. Tempat itu kosong, tidak ada Ari, tidak ada aku. Pak Pri mengedarkan pandangan cepat, lalu menyorotkan senter ke tanah. Jejak kaki ada, 2 pasang. Namun jejak itu tidak mengarah kembali ke jalur keluar.
justru masuk lebih dalam ke hutan. Ini gawat, ucap Pak Pri pelan tapi tegas. Pak Ade mendekat, wajahnya berubah pucat. Harusnya mereka nunggu di sini. Pak Pri berjongkok, menyentuh tanah lembab itu. Jejaknya masih baru. Mereka tidak sadar, katanya. Sudah ditarik masuk. Pak Ade menatap gelap di depan mereka. Bisa dikejar? Pak Pri menggeleng perlahan. Kalau salah jalur, kita bisa ikut disesatkan. Ia berdiri, menatap hutan dengan wajah serius. Kita harus panggil dengan cara yang benar. Pak De menggenggam sesajen di tangannya lebih erat. Sementara itu, jauh di dalam hutan, aku dan Ari berdiri kebingungan. Dikelilingi pepohonan tua yang seolah menutup rapat langit di atas. Dan tanpa kami sadari, jarak antara kami dan pintu keluar sudah jauh lebih panjang daripada yang bisa ditempuh hanya dengan berjalan lurus. Aku dan Ari masih berdiri di tempat yang sama, mencoba mengingat jalur mana yang barusan kami lewati. Masalahnya, setiap arah terlihat sama. Pepohonan tinggi berdiri rapat. Batangnya gelap dan lembab, seolah menyerap cahaya. Akar-akar besar melintang di tanah seperti sengaja menghalangi langkah. Aku yakin tadi jalannya lurus, kata Ari pelan. Tapi kok rasanya muter-muter, aku menelan ludah. Perasaan itu juga kurasakan. Seperti berjalan jauh, tapi tidak benar-benar berpindah tempat. Aku mencoba melangkah ke arah yang menurutku jalur masuk. Belum 5 langkah, udara di dadaku mendadak terasa berat. Bukan sakit, tapi seperti ada tekanan yang memaksaku berhenti. Ari, kataku pelan, jangan jauh-jauh. Ari mengangguk. Namun saat itu cahaya senter di tangannya berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Aduh, desisnya panik. Ia menekan tombol, mengguncang ponsel itu. Gelap langsung menelan kami. Dalam kegelapan itu aku mendengar sesuatu. Bukan langkah kaki, suara seseorang memanggil. Pelan, nak. Jauh, tapi jelas. Suara perempuan. Ari. Tubuhku membeku. Ari juga. Itu. Kamu dengar, bisikku. Ari menelan ludah. Iya, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Ari, pulang. Ari spontan melangkah ke arah suara itu. Jangan. Aku refleks menarik lengannya. Tapi tubuh Ari terasa kaku. Seperti ditarik dari dalam kepalanya sendiri. Tatapannya kosong, fokus ke arah suara itu. Aku kenal suaranya, gumamnya. Mirip yang di mimpi. Dadaku langsung sesak. Ari, dengar aku. Itu bukan manusia, kataku tegas sambil menggenggam jaketnya. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu Ari tersentak, seperti baru sadar. Enggak, kita enggak boleh ke sana, katanya terbata. Kami mundur bersamaan. Dan saat itulah aku sadar, gelap ini tidak normal. Bukan gelap karena malam, tapi gelap seperti ruang tertutup. Di sisi lain hutan, Pak Pri menancapkan sesajen baru di bawah pohon besar di titik awal. Pak De berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Pak Pri membuka kain pembungkus, menaburkan bunga, sambil berucap lirih. Bukan doa keras, lebih seperti panggilan yang di dalamnya. Kalau masih membawa 2 anak itu, lepaskan jalannya. Angin bertiup tiba-tiba. Pendek, kencang, api dupa condong ke arah hutan dalam. Pak Ade menatapnya pucat. Itu tandanya apa? Mereka masih hidup, jawab Pak Pri pelan. Tapi tidak di jalur yang sama lagi. Ia menatap hutan. Kalau dipanggil dengan nama sekarang, yang datang belum tentu orangnya. Pak Ade menggenggam tangannya sendiri. Terus kita harus bagaimana? Kita tunggu, jawab Pak Pri. Sampai hutan membolehkan. Sementara itu, jauh di dalam hutan, HP di sakuku bergetar pelan. Sekali, aku menariknya keluar. Layarnya menyala redup. Tidak ada sinyal, tidak ada jam. Hanya satu kalimat, jangan pisah. Aku menatap Ari. Ari menatapku. Dan sebelum aku sempat bicara, kami mendengar langkah berat dari arah yang berbeda dengan suara perempuan tadi. Bukan memanggil, bukan berbisik, tapi berjalan, mendekat, pelan. Dan pasti, aku sedang menatap Ari ketika tubuhnya tiba-tiba limbung. Tanpa peringatan, lututnya melemas dan ia jatuh ke tanah dengan suara berat. Ari, aku berlutut di sampingnya. Matanya terbuka tapi kosong. Napasnya pendek-pendek, seperti orang yang tenggelam. Aku mencoba mengguncangnya, tidak ada respons. Saat itu juga dadaku terasa sesak. Bukan karena panik, tapi seperti ada tekanan dari luar yang menekan paru-paruku. Aku terbatuk keras. Udara terasa semakin sedikit. Tanganku refleks meraih leher sendiri. Ada sensasi dingin melilit, seperti jemari tak kasat mata yang perlahan mengencang. Aku berusaha berdiri, namun pandanganku mulai menghitam dari pinggir. Suara hutan lenyap. Tidak ada angin, tidak ada langkah.
hanya detak jantungku sendiri yang semakin lambat. Dan sebelum aku benar-benar jatuh, aku sempat berpikir satu hal. Kami tidak sedang disesatkan. Kami sedang dihentikan. Gelap. Aku terbangun oleh suara samar. Sadar. Suara itu jauh, seperti datang dari balik air. Aku membuka mata perlahan. Cahaya menyilaukan menembus kelopak mataku. Sudah di luar. Aku mengenali suara itu. Pakde. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku berat. Tenggorokanku perih. Napasku masih tersengal. Ketika pandanganku mulai fokus, aku sadar aku tidak lagi di dalam hutan. Kami berada di tepi jalur masuk Alas Purwo. Langit sudah gelap, tapi udara terasa normal. Ada suara serangga. Ada angin. Ari terbaring di sampingku. Masih tidak sadarkan diri. Pak Pri duduk jongkok tak jauh dari kami. Di depannya sesajen kecil terpasang rapi. Dupa masih mengepul tipis. Kalian sudah terlalu dalam, katanya pelan. Sampai hutan harus menghentikan napas kalian supaya tidak melangkah lebih jauh. Kepalaku berdenyut. Adimi, bagaimana kami bisa keluar? Pak De menatapku lama lalu berkata lirih. Kami masuk setelah sesajen memberi tanda. Aku mengernyit lemah. Tadi, angin berubah arah. Dupa kondong ke dalam. Itu sinyal kalau kalian masih hidup dan bisa ditarik. Pak Pri melanjutkan, kami temukan kalian berdua tergeletak. Tidak bergerak. Napas hampir habis. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa perih. Aku taruh sesajen di titik itu. Lalu minta izin untuk membawa pulang, katanya. Kalau tidak, yang keluar mungkin cuma raganya. Aku merinding. Ari akhirnya bergerak pelan. Ia terbatuk keras, lalu membuka mata dengan napas terengah. Pak De segera memapahnya. Kalian jangan kembali ke sana lagi. Aku menatap ke arah hutan. Gelap. Diam. Tidak ada apa-apa yang terlihat. Tapi entah kenapa aku yakin sesuatu di dalam sana tahu kami sudah dibawa keluar. Dan kali ini, ia membiarkan. Aku sadar sepenuhnya saat duduk bersandar di kursi kayu. Aroma kopi hitam dan kayu bakar memenuhi udara. Kami berada di rumah Pak Pri. Rumah sederhana di pinggir desa, tepat di luar kawasan hutan. Lampu bohlam kuning menyala redup, cukup membuat bayangan dinding terlihat hidup. Ari duduk di depanku, masih diam, memegang gelas air hangat dengan kedua tangan. Wajahnya pucat, tapi matanya sudah fokus. Pak De keluar dari dapur membawa piring kecil berisi pisang rebus. Minum dulu. Jangan banyak bicara, katanya pelan. Aku baru sadar tenggorokanku masih perih, seperti habis dicekik. Setiap menelan terasa tidak nyaman. Beberapa menit kami hanya duduk diam. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Akhirnya aku bertanya pelan, Pak De, tadi di hutan sebenarnya apa yang terjadi? Pak De duduk, menghela napas panjang. Kalian berdua ditemukan tergeletak. Napasnya pendek, hampir tidak ada. Kalau telat sedikit saja, melanjutkan. Aku menelan ludah. Pak Pri bilang hutan tidak sedang marah. Lanjutnya, cuma menahan supaya kalian tidak melangkah lebih jauh. Ari mengangkat wajahnya. Berarti, sudah selesai? Pak De tidak langsung menjawab. Untuk sekarang, iya. Kata sekarang itu membuat dadaku mengeras. Angin malam masuk lewat jendela. Daun pohon di luar bergesek pelan, terdengar normal. Tidak seperti di dalam hutan. Aku mulai merasa aman, sampai tiba-tiba HP di sakuku bergetar. Pendek. Sekali, aku menatap layar. Ada satu pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Kubuka perlahan. Kalian sudah diantar keluar. Tanganku dingin. Pesan kedua masuk menyusul. Tempat itu tidak kalian langgar lagi. Aku menoleh ke Ari. Wajahnya berubah saat melihat ekspresiku. Ada apa? Bisiknya. Aku menunjukkan layar HP. Pak De melirik sekilas lalu berkata pelan. Kalau sudah diantar, jangan dibalas. Pesan terakhir masuk, kami menjaga sampai batas. Layar ponsel langsung mati. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Jantungku masih berdetak cepat. Tapi kali ini bukan karena takut. Aku sadar satu hal. Kami memang sudah keluar dari hutan. Tapi tidak sepenuhnya sendirian. Dan mungkin kami memang tidak pernah benar-benar sendirian sejak awal. Di luar rumah Pak Pri, hutan berdiri diam. Gelap, tenang. Seolah memastikan kami tidak kembali. Dan seolah memastikan kami sampai dengan selamat.